Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, kabar Oke. saya. Bu Rati nanti akan mengcoaching Bu Eka ya, Oke. selaku nanti guru. Kira-kira rubrik penilaiannya sudah siap? Oh sudah Pak, sudah siap. Oke, baik. Nanti pada saat coaching, Ibu akan mengangkat kompetensi apa nanti untuk coachingnya? Untuk coachingnya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang tentang berkaitan sama KBM di kelas. Oke, Ya. berarti ada pertanyaan untuk berbobot kepada Bu Eka ya? Ya. Baik. Untuk indikator ketercapaiannya juga nanti akan dimunculkan apa nanti Kalau untuk ini coaching? contoh untuk coaching, situ saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan sama permasalahan yang dihadapi oleh Bu Eka di kelas dalam melakukan KBM, dan nanti indikatornya dengan apa? Kalau Bu Eka berhasil menemukan solusi, nah terkait dengan masalah Bu Eka, ya itu berarti memang sudah Sudah tercapai. sudah tercapai. Baik. Jadi nanti setelah ini supervisi Bu Eka untuk sebagai coachingnya, dan nanti Ibu mudah-mudahan nanti pada saat coaching berjalan lancar. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya, selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Rati. Terima kasih atas kesediaannya hari ini untuk melakukan sesi coaching supervisi. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Eka hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu dan tetap semangat untuk Ya. mencerdaskan anak bangsa. Ya, semangat. Nah, kira-kira apa harapan Bu Eka mengenai sesi ini? Harapan saya ingin menemukan solusi Bu atas permasalahan saya di kelas. Ya. Masalah apa? Mungkin Bu Eka bisa menguraikan lagi? Jadi gini Bu, kemarin kan saya habis ulangan bab 2 tentang perubahan wujud benda. Ternyata setelah didapatkan nilai ulangan harian satunya itu lebih dari 70% siswa ternyata tidak tuntas Bu di kelas. Padahal saya merasa untuk mengajar juga saya sudah penuh dengan semangat, metodenya juga sudah bervariasi. Nah itu kenapa mereka akhirnya nilainya itu Bu, pas-pasan, kurang dari KKM. Jadi ini ya, dalam berarti yang bisa saya tangkap, ya saya ulangi lagi bahwa dalam sesi supervisi akademik kali ini kita akan mengeksplorasi tentang menemukan solusi, ya, tentang menemukan solusi bagaimana agar nilai ulangan anak-anak itu dapat meningkat. Karena menurut mereka saya sudah berusaha loh dengan metode yang bervariasi. Itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira bisa disebutkan apa ya? Kemarin tadi ulangan apa ya? Mohon maaf. Ulangan bab perubahan wujud benda Bu. Perubahan wujud benda. Model ulangannya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan nggak? Digambarkan. Jadi saya menggunakan model ulangan yang manual seperti biasa Bu, ada soal pilihan ganda, kemudian ada esai juga gitu. Metodenya kan dengan metode ulangan manual nih Bu Eka ya. Nah sekarang kita coba refleksikan pengalaman Bu Eka selama ini. Kira-kira apakah model hanya satu tema ini saja yang nilai ulangannya anak-anak tidak sesuai dengan harapan Bu Eka, ataukah memang ini sudah berlangsung kontinu? Iya, biasanya anak itu kurang menyukai pelajaran IPA mungkin ya Bu. Selain banyak hafalannya, banyak materinya, juga ada hitung-hitungannya. Jadi mungkin mereka rada takut sama pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Kira-kira dari yang sudah Bu Eka terapkan ya dalam pembelajaran, berarti kan kita kurang lebih berkaitan juga dalam metode pembelajarannya, otomatis kan ulangan berkaitan dengan bagaimana proses tersebut. Bagaimana kira-kira Bu Eka bisa nggak menceritakan tentang refleksikan pengalaman pembelajarannya di kelas itu seperti apa? Kalau pembelajaran di kelas saya biasanya pakai metode ceramah Bu sama LKS. Metode ceramah Dan LKS. Dan sesekali saya pakai itu proyektor untuk nayangi video dan PowerPoint.
tanggapan anak-anak seperti apa yang Bu Eka tangkap di situ? Kalau anak-anak kalau pada saat nayangin video itu antusias, tapi pada saat ceramah kadang ada yang lamun, ada yang main sendiri, ada yang ngobrol sendiri Bu. Ceramah, melamun ya. Nah, tindakan Bu Eka seperti apa untuk anak-anak seperti itu yang sudah Bu Eka lakukan? Biasanya saya tegur Bu, kalau yang lamun, kenapa ngelamun? Ayo fokus gitu. Jadi dialihkan lagi perhatian. Iya, biar fokus di kelas. Setahan banget? Ya enggak ya Bu, ternyata cuma sejenak mungkin bisa fokus, habis itu mulai lagi. Tadi Bu Eka sudah menjelaskan tentang metodenya, bagaimana reaksi anak-anaknya, ya kan? Dari yang tantangan yang ada yang Bu Eka hadapi tadi, kira-kira menurut Bu Eka nih apa solusi alternatif ya dari permasalahan yang Bu Eka hadapi? Yang kita misalnya. Mungkin saya mencoba metode pembelajaran yang baru ya Bu, mungkin dengan games atau dengan eksperimen itu anak akan merasa hadir sepenuhnya pada saat pembelajaran, karena mungkin dia melakukan realita gitu, praktikum percobaan. Iya. Sudah pernah coba? Belum, iya, rencana. baru rencana. Kira-kira untuk yang metode baru games ini berarti kan yang saya bayangkan mungkin ya, kita sama persepsi dulu itu kayak games yang di komputer atau memang betul-betul games dalam permainan praktik nyata? Oh, mungkin nanti saya bisa kombinasikan antara nyata biar kinestetiknya juga meningkat sama yang digital juga Bu. Soalnya sekarang banyak aplikasi digital juga yang bisa buat pembelajaran di kelas. Itu sekarang rencana yang bagus sekali ya Bu Eka ya, kalau diterapkan berarti kan secara tidak langsung berarti Bu Eka bisa memenuhi kebutuhan anak didik Bu Eka berkaitan sama gaya belajar ya di sini. Iya. Ada visualnya terpakai Iya. ya, pada saat menggunakan game yang visual pakai komputer, bisa juga pakai kinestetik ketika kita ada praktek nyata, dan semuanya bisa terpenuhi dengan baik. Oke. Kira-kira menurut Bu Eka untuk bisa kita melakukan ini, hal pertama yang akan Bu Eka lakukan apa coba langkahnya? Langkah pertama mungkin saya identifikasi kebutuhan anak dulu mungkin ya Bu. Soalnya selama ini saya menyamaratakan kemampuan anak mungkin. Ya, baik. Terus Mungkin observasi di awal tentang pengetahuan awal siswa. Kemudian kalau sudah didapat, mungkin saya langsung mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan modifikasi beberapa gaya belajar anak itu. sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini rencana yang bagus sekali ya. Oke Bu Eka, dari hasil diskusi kita hari ini tadi kita telah mengidentifikasi beberapa langkah konkret yang akan Bu Eka ambil ya. Nah, kira-kira komitmen ya untuk langkah pertama yang akan diambil dalam pembelajaran mendatang itu berarti apa Bu Eka? Yang akan Bu Eka betul-betul terapkan? Komitmen saya mungkin jangan bosan-bosannya untuk terus belajar, untuk memvariasikan metode pembelajaran agar anak itu merasa dipenuhi semua kebutuhannya Bu, berdasarkan minatnya, gaya belajarnya. Ya, dan Bu Eka sudah menyebutkan baik. Nah, saya mendukung Bu Eka dalam proses ini ya. Mari kita nanti jadwalkan pertemuan tindak lanjut untuk mengevaluasi hasil dari langkah yang akan Bu Eka terapkan. Baik Bu Eka, terima kasih atas kerjasama. Terima kasih Bu Rati. Baik Bu Rati, selamat siang. Tadi sudah saya amati ya, tadi coachingnya. Ya. Ibu Rati sudah melakukan prinsip coaching dimulai dari mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan umpan pertanyaan yang memunculkan solusi dari coaching itu sendiri. Bagus sekali. Kemudian dari cara hasil observasi tadi
Apakah tadi tujuannya sudah tersampaikan dengan jelas atau masih ada perlu perbaikan dari coachingnya? Sudah, tujuan yang ingin dicapai sudah tercapai pada coachingnya, di mana coaching berhasil menemukan solusi yang terkait dengan bagaimana meningkatkan nilai ulangan siswa pada mata pelajaran yang diambilnya. Baik, tadi juga saya pernah lihat untuk mengamati juga tadi Bu Eka juga sudah memberikan umpan balik terkait solusinya juga, dan Ibu berhasil untuk memunculkan solusi-solusi dari coachingnya juga. Jadi itu bukti dari pertanyaan Ibu yang berbobot sehingga menghasilkan solusi yang bisa dihasilkan dari coaching itu sendiri. Baik, perkiraan kedepannya Bu, apakah nanti akan ada kompetensi lain yang akan dikembangkan untuk coaching selanjutnya? Rencana ke depan sih memang ada. Ini kita akan memantau dulu ya perkembangannya, kira-kira dalam beberapa minggu depan ini kira-kira ada kenaikan nggak dengan progres nggak dengan peningkatan nilai ulangan anak-anak pada mata pelajaran Ibu Eka. Nanti kalau misalnya memang masih terkendala, berarti nanti kita akan fokus pada metode pembelajaran. Baik, berarti kita lihat dari hasil nilainya, kemudian nanti signifikannya terlihat tinggi atau tidak, nanti bisa dilakukan coaching selanjutnya ya Bu. Berarti ya bagus sekali untuk coachingnya hari ini, dan prinsip-prinsip tadi tetap dipertahankan dalam untuk supervisi akademik coaching, dan mudah-mudahan di coaching selanjutnya melahirkan solusi-solusi yang berasal dari coaching itu sendiri. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Rati. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang, Bu Rati. Ya maaf mengganggu waktunya ya. Ini mau sedikit tanya-tanya dulu mengenai kegiatan pelaksanaan coaching supervisi akademik yang akan dilakukan oleh Bu Eka terhadap APG. Kira-kira persiapannya bagaimana? Untuk persiapan saya sudah menyiapkan rubrik penilaian sama indikator-indikatornya dulu. Baik. Nah, kira-kira dari penilaian tersebut, Bu Eka ingin mengembangkan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada? Mungkin hari ini saya akan menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menggali coaching menemukan solusinya sendiri. Selain itu juga saya akan hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan baik. Mendengarkan secara aktif ya Bu ya? Secara Oke, baik. Oke, sekarang selain itu kira-kira gini, dari bagian kompetensi yang tadi Bu Eka sebutkan, kira-kira yang bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya, dan sejauh mana indikator tercapai yang ditetapkan oleh Bu Eka? Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti tentang untuk menyampaikan solusinya tentang permasalahan coach tersebut. Mungkin ya, terus yang terkait dengan indikator ketercapaian? Nah, ini sekaligus menjadi indikator ketercapaian saya sebagai coach Bu, agar tujuan pengembangan yang diinginkan coach dalam menemukan solusinya sendiri itu tercapai. Oke, jadi solusi yang ditemukan oleh coach itu adalah indikator ketercapaiannya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Semoga nanti pelaksanaannya berhasil dengan baik. Amin, terima Ya, kasih baik. Bu. Selamat siang Pak Pige. Selamat siang Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah melelahkan Bu. Melelahkan, aduh. Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa nih Pak? Hari ini saya ada cerita bahwa saya keberatan beban tugas tambahan Bu di sekolah. Aduh, bebannya banyak sekali Pak. Sekali Bu, dari mulai bendahara, kemudian tugas TPG, tugas PGP, kemudian ditambahkan tugas-tugas yang lain Bu. Wah, ternyata sibuk juga ya Pak untuk sekarang ini gitu. Alhamdulillah diberikan kesibukan Bu. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Vige memanage waktu dengan baik dengan semua kesibukan itu? Justru saya Bu, ingin sharing sama Ibu nih bagaimana saya bisa mengelola waktu itu sendiri Bu. Untuk menurut saya sendiri beban-beban yang sangat banyak itu memerlukan
kepiawaian dalam mengelola waktu itu sendiri Bu. Betul. Selanjutnya kira-kira langkah Pak Figi ke depan mau gimana dalam menghadapi situasi yang seperti ini Pak? Dalam situasi seperti ini, saya yang biasa saya lakukan adalah membuat skala prioritas Bu, untuk mengatur waktu itu sendiri, disesuaikan dengan tenggat waktunya juga, kemudian menjadi apa ya Bu, mengelola waktunya berdasarkan skala prioritas berbasis deadline itu sendiri. Skala prioritas. Ya. Berarti untuk sekarang ini yang dijadikan prioritas Bapak itu kegiatan yang mana? Untuk saat ini prioritas terdekat adalah mengelola itu Bu, kegiatan di sekolah, yaitu anggaran sekolah Bu, karena besok ada deadline pengumuman, jadi saya sedang fokus ke situ. Nah, kira-kira tujuan untuk hari ini berarti Bapak pinginnya seperti apa? Saya ingin Bu, supaya saya tidak stres kalau mengerjakan pekerjaan itu kan pasti ada konsekuensinya dan ada yang kita dapatkan juga, yaitu merupakan sebuah tanggung jawab bagi saya sendiri. Yang pertama saya tujuannya biar tidak stres dan ada pencerahan dari sesi coaching ini Bu. Oh iya, mudah-mudahan nanti ya Pak ya. Untuk itu kira-kira rencana yang akan Pak Figi lakukan seperti apa untuk memanajemen waktu? Baik, mungkin bisa dibuat dengan daftar pekerjaan yang checklist, pekerjaan, kemudian dilengkapi dengan deadline-nya, kemudian mengukur kapasitas diri, sehingga nanti apabila checklist itu sudah penuh, ya saya dengan berat hati tidak bisa menambahkan tugas tambahan tersebut. Mungkin ke depannya mulai hari ini bisa saya tulis checklist yang jadwal. Kira-kira ada nggak Pak yang bisa Bapak libatkan untuk membantu tugas-tugas Bapak itu? Alhamdulillah, apabila saya mulai tersibukkan kegiatan yang bersamaan, saya ada kolaborasi dengan temanku dan sharing dengan teman untuk bersama-sama mengerjakan tugas. Tapi memang untuk pekerjaan tugas itu dengan teman yang dekat dengan saya. Kemudian juga salah satu mengurangi stres ya adanya me time juga, kemudian ada waktu untuk merelakskan diri sendiri, mindfulness khususnya, betul sekali. Rencana sih itu akan saya lakukan Bu. Bagus sekali ya Pak, rencana Anda sudah terstruktur dengan rapi, tinggal nanti pelaksanaannya saja bagaimana. Kira-kira untuk menjalankan rencana tersebut, apa ada hambatannya selama ini Pak? Untuk hambatannya, alhamdulillah semua bisa diselesaikan, walaupun mungkin belum bisa secara maksimal. Setidaknya saya bisa mengerjakan itu dengan bahagia. Nah, untuk hari ini kira-kira Bapak sudah menemukan solusi belum atas permasalahan tadi? Solusinya tadi pertama membuat checklist kegiatan, kemudian membuat checklist tentang jadwal juga. Ya. Jadwalnya disesuaikan dengan deadline, kemudian memprioritaskan kegiatan, kemudian meluangkan waktu ya Bu, time-nya ditambah supaya tidak berkurang lah, kemudian tetap terjaga kesehatan dan kewarasan. Luar biasa Pak Figi, berarti Pak Figi aslinya sudah menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Pak? Iya, terima kasih. Cuma tinggal langsung tindak lanjutnya seperti apa? Baik. Mudah-mudahan nanti setelah coaching ini saya segera bisa membuat perencanaan dan tetap mindfulness. Iya, betul. Untuk komitmennya gimana Pak ini sekarang? Komitmennya saya bertahap untuk mengerjakan, menjadwalkan, kemudian berani untuk mengungkapkan apabila saya sudah beban saya sudah belum terselesaikan semua, saya akan berani untuk mengungkapkan itu sendiri supaya sesuai dengan kapasitas diri saya sendiri. Terima kasih Pak Figi, mudah-mudahan rencana Pak Figi berjalan dengan lancar. Tadi juga solusinya sudah baik sekali. Siap. Dan mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan dengan kepadatan waktu selama ini ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, selamat siang. Baik Bu Eka, gimana? Tadi Bu Eka kira-kira bisa menilai sendiri tidak performa menjadi coach dalam menggali kompetensi yang ingin dikembangkan terhadap coachnya. Alhamdulillah Bu, saya tadi bersama Pak Figi itu menjadi coachnya merasa puas gitu loh Bu. Karena Pak Figi bisa berhasil menggali ide-idenya sendiri dan menjawab solusinya atas permasalahannya sendiri gitu. Oke.
saya juga lihat sudah bagus sekali ya Bu ya. Di sini boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan, Oke, Bu. baik. Ya, tadi Bu Eka menggunakan teknik tirtang ya Bu. Iya. Tujuan tadi sudah ada, saya sudah lihat bagaimana Pak Vijay menjelaskan tentang beban berat yang dihadapinya. Iya. Kemudian beliau juga sempat mengidentifikasi permasalahannya ya tentang tugas-tugas yang begitu banyak gitu kan. Rumusan rencana juga sudah muncul. Tadi sempat kembali lagi ke tujuan, ya kan hanya tujuan. Mungkin untuk mengalihkan kembali fokusnya Pak Vijay, dia tidak keluar dari area yang dikembangkan tersebut. Kemudian ada juga rencana, sudah masuk pada rencana, ada tindak lanjut juga. Jadi semua itu sudah tercover semuanya. Di akhir sempat Pak Vijay melakukan apa yang akan dia lakukan. Ya, saya sangat mengapresiasi, itu udah bagus sekali. Nah, kemudian bagaimana pendapat Bu Eka mendengar yang saya sampaikan tadi? Saya merasa bersemangat sekali menjadi coach. Mudah-mudahan sesi ini menjadi latihan saya untuk menjadi coach yang lebih baik ke depannya nanti. Baik ya, semoga saja ya Bu bisa lebih baik lagi ke depannya. Tadi udah bagus sih, udah bagus, tapi mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih Bu Ranti. Selamat siang Pak Vijay. Selamat siang Bu Eka. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Vijay? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini saya berperan sebagai observer yang nanti akan mengobservasi Anda nanti sebagai coach untuk coaching Anda. Nah, sebelum pelaksanaan coaching nanti yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak persiapannya untuk mengcoaching Anda nanti? Untuk persiapannya, saya nanti akan menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach saya, kemudian nanti akan membuat hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif Bu terkait coach yang nanti sampaikan kepada saya. Untuk rubrik penilaiannya apakah sudah siap Pak Alhamdulillah, Vijay? rubrik penilaiannya sudah saya siapkan di laptop, tinggal saya checklist kebutuhan saya sendiri. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Anda capai nanti? Kompetensi yang nanti saya capai nanti berdasarkan mendengarkan aktif, kemudian nanti menyampaikan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan dengan kompetensi tadi, coach saya akan menemukan jawaban-jawaban terkait dari permasalahan yang mereka hadapi. Baik, sudah bagus sekali ya tujuannya Pak Vijay. Siap, Pak. Kira-kira bagian kompetensi mana yang menjadi fokus Anda nantinya? Ya, nanti fokus saya nanti akan mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan, tapi bisa memunculkan solusi-solusi yang lebih luas dan bisa memberikan jawaban itu sendiri yang muncul dari coach itu sendiri. Berarti indikator ketercapaian coaching nanti seperti apa? Nanti indikator ketercapaiannya ketika coach bisa mendapatkan insight baru, pandangan baru, kemudian ada pencerahan baru yang saya akan membantu untuk memancing ya Bu, memancing jawaban-jawaban mereka seperti itu. Jadi ketika mereka sudah menemukan jawaban, itu adalah salah satu indikator ketercapaian dalam coaching ini. Baik Pak Vijay, semoga nanti coachingnya lancar dan sukses selalu buat Pak Vijay. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Bu Ranti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fikri. Alhamdulillah kita berjumpa ya Bu Ya. hari ini dalam coaching supervisi akademik. Baik, ada kabar apa hari ini Bu terkait pembelajaran di kelas atau Oke. Ini Pak, saya yang lain? mengalami kendala ya. Baik. Pembelajaran di kelas sebenarnya ini kan lagi musim-musimnya orang melakukan diferensiasi dalam pembelajaran. Kan anak kan memiliki gaya belajar masing-masing. Baik. Nah, saya itu terkendala untuk memenuhi materi yang beragam. Baik. Nah, kendala saya di area keterampilan IT Pak, untuk media pembelajarannya. Oke. Masih kurang menurut saya dibanding teman-teman lain. Baik. Dari yang saya tangkap tadi ada sebuah keluh kesah ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang diindikatori dengan kurangnya keterampilan dalam pembelajaran menggunakan IT ya, yang seharusnya memang kita berproses ya Bu, tapi semuanya bisa berproses. Nah, untuk keterampilan IT mungkin bisa disebutkan salah satu atau salah dua aplikasi yang pernah Ibu Yang pakai? Saya pakai ini aplikasi Canva. Ya. Terus satunya lagi ini kemarin Gemini Pak. Gemini. Oke. Ya.
ChatGPT ya. Ya, ChatGPT juga. Berarti ada Canva dan aplikasi yang lain ya untuk pembelajaran Ibu. Betul Nah, sekali, Pak. yang jadi permasalahan apanya Bu? Yang menjadi permasalahan Ibu sini itu apanya? Yang jadi permasalahan itu gini, Pak. Saya itu kalau kayak kemarin ya, misalnya membuat video pembelajaran, Baik. biar anak-anak kan senang ya. Jadi Ya. selain ada materi juga ada suara saya toh di situ. Baik. Itu saya susah sekali untuk bisa menepaskan antara suara yang disampaikan dengan gambar gitu. Itu saya masih gagal terus. Dan kalau udah gagal gitu akhirnya saya ya sudah, Oke. akhirnya pakai yang biasa aja. Pakai biasa aja. Baik, dari tadi sudah saya tangkap bahwa itu sudah berani mencoba dan sudah berani melakukan perubahan ya Bu terkait dengan keterampilan IT, dan namun ternyata sudah putus asa ketika sudah tidak pas kemudian ditutup aplikasinya. Nah, kira-kira nih Bu di sekolah atau di kelas atau di rekam sejauh Ibu, apakah ada yang bisa dimintai tolong atau minta sharing untuk terkait keterampilan IT itu sendiri? Iya, ada sih, ada teman yang jago sekali IT. Cuma apa ya? Pertama saya kayaknya malu untuk tanya pada beliau ya. Baik, malu. Apalagi beliau tuh kalau kita tidak pintar-pintar banget, beliau tanya balik kita jadi pintar banget, nanti beliau tuh bilangnya apa ya itu oblok, oblok Oke. Jadi kita udah down duluan, Aduh, udah jadi down. malas gitu kan tanya-tanya sama teman. Kemudian belum lagi waktu beliau yang perempuan kan, karena beliau juga termasuk orang yang sibuk sekali. Oke. Baik, jadi ada segan ya Bu untuk Ya, mencari segan. informasi. Nah, di aplikasi di HP Bu ada apa aja Bu? Di HP ada ini Pak, TikTok, ada ya, snack video, ada snack, oke. Itu untuk nonton video, Ada Instagram, ada Instagram, Facebook ya dan sebagainya. YouTube ada ya? YouTube ada. Oke. Kira-kira pernah cari nggak Bu referensi di aplikasi-aplikasi itu? Saya biasanya kalau YouTube tuh untuk nonton film. Nonton film. Nah, my time. Me time, oke. Terus saya itu ini untuk yang apa sih resep-resep makanan. Resep makanan. Ya, tutorial bikin ini. Tutorial bikin, ini. oke. Dari berarti sudah pernah cari informasi dari YouTube, dari TikTok ataupun Tapi dari bukan Tapi berkaitan sama berkaitan. IT, Pak. Nah, kira-kira bisa tidak kalau misalkan mencari dengan hal yang sama tapi digunakan untuk mencari di YouTube itu sendiri? Kayaknya sih bisa. Kayak Pak. bisa ya? Kayaknya bisa. Sepertinya bisa. Seperti contoh untuk nyarinya gimana Bu? Contohnya? Ya mungkin saya buka dulu mesin pencari Google-nya. Oke, ya. Kemudian saya tutorial memasukkan apa ya suara ke dalam media pembelajaran video pembelajaran. Mas. Oke. Berarti sudah bisa kan caranya itu? Ya. Berarti tinggal diterapkan itu ya, Dicoba. dicoba. Berarti dicoba bisa di YouTube, di Snack, di TikTok juga bisa. Jadi Ibu sudah menemukan upaya nih. Pertama tadi upayanya kalau karena segan bisa lihat referensi di internet ya. Kemudian nanti bisa eksplor lebih jauh ya Bu ya terkait itu sendiri. Nah, untuk pernah nggak Bu lihat orang-orang yang buat konten di YouTube atau orang yang buat misalnya tadi kontennya kan masak nih, nah sekarang diganti dengan konten sesuai dengan kesulitan Ibu nih kendala yaitu media pembelajaran. Apakah bisa Bu untuk mengikuti Mungkin orang-orang? bisa nanti saya coba Pak. Coba ya, Bu, nanti ya. saya coba. Oke. Ini belum saya coba kan Belum nanti saya dicoba. coba. Berarti tadi sudah bisa mencari Iya, mencari tutorial ya Bu, kemudian nanti bisa mengikuti orang-orang yang memfollow mungkin ya Pak. ya memfollow, istilahnya ya, Pak, ya. follow orang-orang yang membuat konten. Ya, biar mungkin nanti ada apa yang masuk itu ya Pak. Betul, Kalau explore, masuk ke explore di HP Ibu yang ini, sebelumnya otomatis. mungkin resep-resep, terus Iya. trip wisata, sekarang ada media pembelajaran pembelajaran. dan ada seluruh yang tentang inovasi ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi stepnya sudah. Nah, kira-kira mau diterapkan kapan dan untuk kelas berapa nih Ibu? Wah nanti setelah ini deh saya masih Udah ingat mulai ya. nanti saya mulai kenal saya cari-cari untuk kelas 8 kelas tentunya 8 ya. Oh, berarti sudah Ya. ada idenya, sudah ada aplikasi yang mau dipakai, kira-kira apa nih? Mau dipakai apa? Saya nanti memperdalam Canva Canva dulu aja, ya. Canva biar jadi ada suaranya seperti ada jadi video secara utuh. Berarti Canva, terus nanti ke kelas 8 Ya. materinya Temanya tentang nanti mengembangkan sikap peduli. sikap peduli di sekolah ya Bu Di ya? sekolah. Oke, berarti sudah semua nih sesuai on the track, tinggal nanti Ibu melaksanakan itu dan
mengaplikasikan itu sendiri ya. Kira-kira mulai malam ini ya. Ya, mulai malam. Nah, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke pertemuan selanjutnya dan Ibu makin mahir ya Bu dalam menggunakan IT. Dan kira-kira selain Ibu tadi segan kepada teman supaya tidak segan, berarti Ibu bisa memberi informasi. Apa ada mungkin bisa ada Coba apa? ke teman yang lain kita Coba ke teman yang ya, lain. tidak hanya satu teman mungkin Betul. ya, Ya, kita barangkali bisa mengeksplor cari ke yang lain. baik. Berarti Ya. sudah bisa. Tadi Tiga. sudah ada 3 apa Ada aja Bu? 3. Pertama bisa mencari referensi di Ya. bisa mencari Google Ya. atau media yang lain. Kemudian Kemudian orang-orang yang melakukan pembelajaran inovatif. bagus. Kemudian mencari ke teman yang lain selain teman itu untuk mengembangkan Iya, kemampuan karena itu sendiri untuk siapa Bu? Kalau Ya, itu untuk anak-anak Nah, ya. untuk- dan harus perasaannya harus bahagia. bahagia. Betul, ya. Bagus sekali. Baik, tadi sudah, dan bahagia itu menjadi Dasar. upaya ya, Bu, dasar utama sebagai itu membuat media pembelajaran. Baik, tadi sudah semua Bu, tinggal saya tunggu nanti saya amati ya Bu. Mulai malam ini mungkin besok bisa di-sharingkan kembali kepada saya dan nanti kita bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa-siswi kita. Terima kasih atas waktu, dukungannya dan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Vige, tadi Anda baru saja untuk mengcoaching Bu Rati sebagai coachingnya. Iya, Bu. Kira-kira menurut Anda bagaimana performa Anda pada saat kegiatan coaching tadi, Pak? Yang saya rasakan Ibu Rati terbuka Bu terkait penyampaian juga, kemudian beliau juga bisa menyampaikan solusi-solusi yang dari pertanyaan berbobot saya, dan kemudian saya mendengarkan aktif. Ketika Ibu ada keluh kesah dengan teman sejawatnya, saya mendengarkan secara aktif Bu. Kurang lebih saya sudah puas. Nah, sekarang pada saat coaching tadi yang sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangannya diinginkan apa sudah tercapai, Pak? Alhamdulillah tadi Bu Rati sudah mengungkapkan sendiri dari jawaban-jawaban beliau, yaitu dari mulai mencari informasi, kemudian mendapatkan referensi dari orang-orang yang membuat pembelajaran, kemudian mengikuti video-video pembelajaran juga, dan beliau alhamdulillah termotivasi untuk mengembangkan media pembelajaran untuk anak didiknya. Baik, Jadi Pak. ketika mereka Bu Rati sudah mengungkap itu, menurut saya sudah tercapai Bu dari coaching hari ini. Oke, baik Pak Vige, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi? Boleh Ibu. Tadi saya mengamati pada saat Anda melakukan coaching bersama Bu Rati itu sudah sesuai, sudah bagus, karena Bu Rati itu sudah menemukan sendiri solusi terhadap permasalahannya. Seperti tadi menemukan 3 langkah untuk menemukan solusinya terkait dengan IT ya Pak Iya, ya. baik. Itu sudah bagus sekali menurut saya. Terima kasih Bu Eka. Kemudian rencana tindakan selanjutnya seperti apa Pak? Untuk tindak lanjut selanjutnya dari coaching saya sampaikan kepada Bu Rati untuk nanti tetap saya lihat untuk perkembangannya, beliau sudah membuat media pembelajaran apa dan dampaknya pembelajaran yang Bu. Kemungkinan untuk tahapan coaching selanjutnya saya akan melihat dulu kegiatan Bu Rati dalam membuat media pembelajaran. Untuk tindak lanjutnya fokus seperti apa Pak yang Bapak inginkan? Bagi nantinya? fokus pencapaian saya ya Ibu Rati bisa memodifikasi ya Bu, dari model tadi Canva, kemudian video yang dimasukkan Canva supaya suaranya pas. Nah, itu dari itu dulu saja Bu, kalau sudah pas, sudah sesuai, nanti kita coaching lagi untuk pembelajaran IT selanjutnya. Ya bagus Pak pendapat Anda. Kemudian kompetensi apa lagi yang akan Anda kembangkan Pak ke depannya berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Kalau kompetensi saya sendiri untuk meng-coaching Bu Rati ya bisa dengan mendengarkan aktif Bu, lebih siap lagi mendengarkan dan hadir penuh dalam keluh kesahnya coach itu sendiri, dan mulai merancang pertanyaan-pertanyaan yang memancing ya Bu, mulai bobot itu saja untuk memancing solusi-solusi dari coach itu sendiri. Dari hasil diskusi ini kira-kira performa apa lagi yang Pak Vige kembangkan ke depannya? Ya performa tadi dari bahasa Ibu, bahasa komunikasi yang saya akan sampaikan kepada coach saya yang berbobot tapi mudah dipahami, seperti itu. Oh, baik Pak Vige, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Bu Eka. Mudah-mudahan nanti tindak lanjutnya berjalan dengan lancar Terima kasih. dan sebagai latihan untuk
belajar ke depannya lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih atas Terima kasih waktunya. banyak.